Perseroan berhasil memperbaiki gross profit margin menjadi 9,42% dari sebelumnya 7,9% dengan gross profit 110,68 miliar rupiah. Kami pemirsa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau WG melaporkan kinerja keuangan per September 2025 dengan catatan pendapatan 1,17 triliun rupiah. Meskipun pendapatan naik, Perseroan masih membukukan rugi konsolidasian sebesar 50,37 miliar rupiah. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK mencatat pendapatan konsolidasian 1,17 triliun rupiah per 30 September 2025. Pendapatan tersebut didominasi segmen jasa konstruksi sebesar 95,54%, diikuti segmen konsesi 3,72%, properti 0,73% dan industri 0,01%. Perseroan berhasil memperbaiki gross profit margin menjadi 9,42% dari sebelumnya 7,9% dengan gross profit 110,68 miliar rupiah. Meski demikian, Perseroan masih membukukan rugi konsolidasian sebesar 50,37 miliar rupiah hingga akhir September 2025. Kondisi ini dipengaruhi penurunan kontrak baru yang baru mencapai 116 miliar rupiah akibat tantangan eksternal seperti keterlambatan proyek, transisi pemerintahan, dan efisiensi anggaran infrastruktur. Untuk mengatasi hal ini, Perseroan menyasar proyek-proyek non-efisiensi dan mengikuti tender melalui skema kerjasama operasi atau KSO. Selain itu, total liabilitas Perseroan turun 26,11% menjadi 2,31 triliun rupiah, didorong pembayaran utang bank dan penurunan utang usaha. Perusahaan menjaga rasio keuangan yang sehat dengan current ratio 2,01 kali dengan DER 0,9 kali. Direktur Utama Hadian Prabudita optimistis kinerja akan pulih pada 2026 melalui fokus pada proyek Green Building, KPBU, dan inovasi produk modular yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. PT United Tractors TBK mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal 2 triliun rupiah. Ya, berdasarkan keterbukaan informasi, jumlah saham yang akan dibeli tidak akan melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta tetap memperhatikan ketentuan free float saham tidak akan menjadi kurang dari 7,5%. Buyback saham UNTR dilaksanakan pada 31 Oktober 2025 hingga 30 Januari 2026. Perseroan dapat menghentikan pelaksanaan buyback saham sewaktu-waktu dalam hal terdapat kondisi-kondisi antara lain seperti telah terpenuhnya jangka waktu 3 bulan, dana yang telah dikeluarkan Perseroan mencapai 2 triliun rupiah, atau keputusan Perseroan untuk menghentikan buyback saham. Manajemen United Tractors meyakini pelaksanaan buyback saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan. Karena pada saat ini Perseroan memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk membiayai buyback saham dan membiayai kegiatan usaha Perseroan. Pemirsa, emiten retail PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY Indonesia membukukan kinerja keuangan yang solid selama Januari hingga September 2025. Ya, dari sisi top line penjualan mencapai 5,77 triliun rupiah atau meningkat 17,27% secara year on year. Sedangkan dari sisi bottom line laba bersih tercatat sebesar 790,28 miliar rupiah atau meningkat 0,76% secara tahunan. Emiten retail PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY Indonesia membukukan kinerja keuangan yang solid selama Januari hingga September 2025. Berdasarkan laporan keuangan, Perseroan membukukan penjualan sebesar 5,77 triliun rupiah. Angka ini meningkat 17,27% secara tahunan. Sedangkan dari sisi bottom line, laba bersih tercatat sebesar 790,28 miliar rupiah atau meningkat 0,76% secara tahunan dibanding laba bersih periode sebelumnya sebesar 784,33 miliar rupiah. Khusus dalam kuartal 3, tercatat laba bersih Perseroan tumbuh 12,7% secara tahunan menjadi 285 miliar rupiah. Sementara itu, EBITDA selama 9 bulan pertama 2025 naik 15,7% secara tahunan menjadi 1,87 triliun rupiah.
Perseroan juga membukukan pertumbuhan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 94,5% menjadi 1 triliun rupiah, sekaligus mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang sehat di level 0,4 kali. Terkait kinerja, Direktur Utama Mr. DIY Indonesia, Edwin Cheh mengatakan pihaknya terus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika industri yang terus berkembang berkat jaringan toko yang semakin luas dan profitabilitas yang dapat dijaga. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah dengan segala daya di tahun depan akan menginvestasikan seluruh potensi perekonomian untuk sektor pendidikan. Ya, salah satu potensi keuangan negara yang akan diinvestasikan secara besar-besaran yakni uang hasil penyitaan negara dari berbagai kasus kejahatan termasuk kasus korupsi, di mana pemerintah akan menyita seluruh aset koruptor dan kemudian dialokasikan untuk sektor pengembangan pendidikan. Menurut Presiden, pendidikan merupakan kunci utama menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Kepala negara menentukan ataupun menekankan bentuk investasi di sektor pendidikan seperti merenovasi sekolah dan menjalankan program sekolah rakyat untuk kemajuan sumber daya manusia. Pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa, ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya kita investasikan kepada pendidikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat telah menerima komitmen investasi hingga 225,02 triliun rupiah sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, komitmen investasi tersebut berasal dari investasi swasta, murni dan skema KPBU. Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat telah menerima komitmen investasi hingga 225,02 triliun rupiah sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen investasi tersebut berasal dari investasi swasta murni sebesar 66,3 triliun rupiah dan 158,72 triliun melalui skema KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN. Dalam keterangan resminya, Kepala Otoritas IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut komitmen investasi ini menunjukkan stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh. Basuki memastikan saat ini penggunaan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Komitmen dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran otorita IKN untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di pukul 9:23 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG sejauh ini bergerak melemah ya. Pasnya tadi dibuka menguat, tapi kemudian berbalik arah menjadi melemah. Sejauh ini bergerak melemah 0,34% ke level 8.126,291. Dan berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers. Ada CDIA, kemudian juga ada BUFA, JPFA, kemudian disusul oleh DWGL, ada Gosco Plantations Tbk, ada Sarana Mitra Luas Tbk, kemudian juga ada Arci Indonesia Tbk, dan Barito Renewables Energy Tbk, dan juga ada Bangun Kosambi Sukses Tbk. Ya, sementara dari top losers pemirsa ada ADRO, Tins, Koin, ASII, Telkom, Goto, ada juga ADMR, MDKA, dan juga ada Sumber Global Energy, ada MBMA, dan juga selanjutnya ada ITIK dan juga AADI. Dari pergerakan sektoral pemirsa, properti mengalami kenaikan di 0,31%, sementara dari sektor kesehatan itu melemah di 0,71%, energi melemah di 0,55%. Oke, baik.